Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara memasak jamur tiram rasanya benar-benar enak. Cara pembuatan sangat mudah dan juga simpel. Simak terus videonya. Di sini saya menyiapkan 250 gram jamur tiram yang sudah saya potong-potong dan juga saya cuci bersih. Selanjutnya untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih, kemudian diiris-iris menipis. Selanjutnya di sini saya tambahkan juga 1 bawang merah yang berukuran besar ya. Ini ukurannya besar. Jika ukurannya kecil, tambahkan 3 siung juga. Kemudian diiris menipis. Tambahkan juga 2 cabai merah besar, diiris-iris atau dipotong-potong. Sesuaikan saja dengan selera untuk bentuk dan ukurannya. Kemudian tambahkan 2 tangkai daun bawang. Selanjutnya potong-potong daun bawangnya. Nah, sudah siap semuanya. Selanjutnya tinggal tambahkan minyak secukupnya untuk menumis bawang. Kemudian panaskan, tunggu minyak sampai menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Kemudian tumis bawang sampai menjadi benar-benar matang. Diaduk-aduk terus supaya tidak menjadi gosong. Nah, setelah bawangnya menjadi benar-benar matang, saya masukkan cabai merahnya. Diaduk sebentar supaya tidak bau langu ya. Selanjutnya saya masukkan jamur tiramnya. Aduk-aduk semuanya sampai menjadi tercampur dan merata. Tidak usah ditambahkan air ya, karena jamur tiram ini biasanya mengandung air. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk. Jika tidak ada kaldu jamur, boleh dengan penyedap rasa. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semua menjadi benar-benar tercampur dan merata. Selanjutnya tinggal masukkan kecap manis sebanyak 1-2 sendok makan. Aduk-aduk kembali sampai semua menjadi tercampur dan merata. Nah, ini mengeluarkan air ya, jadi tidak usah ditambahkan air. Setelah diaduk-aduk dan tercampur merata, diamkan sampai airnya menyusut dan jamurnya menjadi sedikit kering. Cukup didiamkan saja. Nah, sampai menjadi seperti ini ya. Untuk airnya ini sudah menjadi menyusut dan jamurnya sudah menjadi sedikit kering. Selanjutnya boleh dites atau icip rasa, barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika semua sudah menjadi pas, terakhir tinggal tambahkan atau masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk sampai daun bawangnya menjadi layu. Tidak usah terlalu matang untuk daun bawangnya, cukup sampai menjadi layu saja. Kemudian jika daun bawang sudah menjadi layu dan rasanya pun sudah menjadi benar-benar pas, selanjutnya tinggal matikan api kompor, kemudian sajikan. Inilah hasilnya, olahan jamur tiram dengan rasa yang benar-benar enak. Cara pembuatan sangat mudah dan juga praktis. Silakan untuk mencobanya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan setengah kilogram atau 500 gram daging ayam yang sudah saya potong-potong sedang dan saya bersihkan. Selanjutnya haluskan bumbu menggunakan blender. Ada 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 biji kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, dan 5 cabai keriting merah. Semuanya akan saya haluskan. Ini hasil yang sudah menjadi halus. Selanjutnya siap ditumis. Panaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian selanjutnya di sini saya tambahkan 2 batang serai, lengkuas secukupnya yang sudah saya geprek,
dan 3 lembar daun salam. Aduk dan oseng semuanya atau tumis sampai menjadi benar-benar matang. Diaduk-aduk terus supaya tidak menjadi gosong. Nah, ini untuk hasil yang sudah menjadi benar-benar matang, sudah tercium aroma harum dan tidak ada kandungan air. Selanjutnya tinggal masukkan saja potongan daging ayam terlebih dahulu, kemudian aduk-aduk sampai bumbunya merata dan melumuri bagian ayam. Setelah semuanya merata dan terlumuri bumbunya, saya tambahkan air sebanyak 300 ml atau sampai daging ayamnya benar-benar terendam oleh air agar nanti matangnya menjadi sempurna. Setelah ditambahkan air, selanjutnya saya masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula pasir. Selanjutnya aduk-aduk sampai semua bumbunya benar-benar tercampur dan merata. Terakhir saya tambahkan kecap kental manis sebanyak kurang lebih 5 sendok makan. Kemudian terakhir tinggal diaduk-aduk sampai menjadi benar-benar merata dan tercampur. Jika sudah benar-benar tercampur, diamkan sampai menjadi benar-benar matang dan air menyusut. Nah, sampai menjadi seperti ini. Ini airnya sudah menjadi menyusut, kemudian bagian dagingnya sudah menjadi benar-benar matang. Boleh dites atau diicip rasa, barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika semuanya sudah pas, selanjutnya hanya tinggal matikan saja api kompor dan sajikan. Inilah hasilnya. Olahan daging ayam rasanya benar-benar enak, bumbunya pun melimpah, bumbunya meresap ke dalam bagian dalam daging ayam. Silahkan untuk mencobanya. Di sini saya menyiapkan 5 bakso sapi yang sudah saya potong-potong, 1 wortel, brokoli putih, dan juga sawi hijau yang sudah saya potong-potong. Semuanya sudah saya potong untuk mempercepat waktu. Kemudian ada 3 siung bawang putih, 2 biji kemiri, setengah sendok teh lada, kemudian dihaluskan. Haluskan sampai menjadi benar-benar halus. Nah, sampai menjadi seperti ini ya untuk teksturnya. Ini sudah menjadi benar-benar halus, siap untuk ditumis. Selanjutnya di sini saya panaskan minyak secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Setelah minyak panas, saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian ditumis-tumis dan diaduk-aduk sampai menjadi benar-benar matang. Diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Setelah bumbunya menjadi benar-benar matang, selanjutnya di sini saya masukkan terlebih dahulu baksonya. Ini pilihan ya, boleh langsung semuanya atau baksonya dulu. Karena saya menyukai tekstur bakso yang sedikit lembek, jadi saya masukkan bakso terlebih dahulu. Diaduk-aduk sampai menjadi benar-benar tercampur dan merata. Tidak usah terlalu lama ya, sebentar saja. Setelah semuanya diaduk-aduk dan menjadi tercampur merata, kemudian saya masukkan semua sayurannya. Aduk-aduk agar bumbu dan sayuran menjadi tercampur dan merata. Setelah semua menjadi tercampur dan merata, di sini saya masukkan atau tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian saya tambahkan air secukupnya saja supaya menjadi benar-benar matang untuk sayurannya. Tambahkan juga saus tiram sebanyak 2 sendok makan. Aduk kembali sampai semua menjadi benar-benar matang dan tercampur merata, kemudian diamkan. Diamkan sampai menjadi benar-benar matang untuk sayurannya.
Nah, sampai menjadi benar-benar matang seperti ini sayurannya sudah menjadi layu dan juga sudah menjadi matang. Boleh diicip atau dites rasa, barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Kemudian pilihan jika ingin menjadi lebih kental, bisa ditambahkan larutan tepung maizena, tapi jika tidak suka cukup sampai seperti ini. Jika semua sudah menjadi pas, selanjutnya tinggal matikan api kompor, kemudian hidangkan. Inilah hasilnya, sayur capcay bakso rasanya benar-benar enak, cara pembuatan sangat mudah dan juga praktis. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 1 papan tempe, kemudian untuk tempenya dipotong-potong. Untuk potongan bisa disesuaikan dengan selera ya. Di sini saya menggunakan potongan dadu atau kotak saja. Potong semua tempenya. Nah, ini semua tempenya sudah terpotong, saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan 2 cabai keriting merah, kemudian dipotong-potong. Untuk potongan tetap sesuaikan dengan selera. Kemudian saya juga menyiapkan 2 tangkai atau 2 lembar daun bawang. Dipotong-potong juga untuk daun bawangnya. Nah, ini sudah selesai saya potong-potong. Selanjutnya haluskan 3 siung bawang putih, 2 biji kemiri, 5 siung bawang merah. Boleh menggunakan blender atau ulekan ya. Haluskan sampai menjadi benar-benar halus. Nah, sampai menjadi seperti ini untuk teksturnya. Ini sudah menjadi benar-benar halus dan siap untuk ditumis. Pertama-tama goreng terlebih dahulu tempenya supaya nanti saat proses pemasakan tempenya tidak menjadi hancur. Goreng sampai menjadi benar-benar matang ya. Tinggal didiamkan saja sampai menjadi benar-benar matang. Sesekali dibalik supaya seluruh bagian tempenya matang dengan sempurna. Nah, kemudian ini tempenya sudah menjadi benar-benar matang. Selanjutnya angkat dan tiriskan untuk tempenya. Angkat semua tempe, kemudian tiriskan dari minyaknya. Selanjutnya siapkan minyak atau masukkan minyak secukupnya. Tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk-aduk dan ditumis-tumis sampai menjadi benar-benar matang. Diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Nah, setelah menjadi matang seperti ini, selanjutnya masukkan potongan tempenya. Kemudian aduk-aduk sampai tempe dan bumbu tercampur secara merata. Setelah itu kemudian masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 1/4 lada bubuk. Kemudian tambahkan sedikit air, sedikit saja ya, supaya bumbunya menjadi benar-benar meresap. Kemudian tambahkan kecap manis, kurang lebih sebanyak 5 sendok makan. Setelah itu kemudian aduk-aduk semuanya sampai menjadi benar-benar tercampur dan diamkan sampai airnya menyusut. Nah, sampai menjadi seperti ini ya. Ini airnya sudah menjadi menyusut. Selanjutnya masukkan potongan cabai keriting dan juga potongan daun bawang. Aduk-aduk sampai daun bawang dan cabainya menjadi layu. Sesekali sambil dikoreksi rasa, barangkali ada yang kurang boleh untuk ditambahkan ya. Namun jika semuanya menjadi pas dan bumbunya menjadi meresap, selanjutnya hanya tinggal matikan api kompor saja dan hidangkan. Inilah hasilnya. Olahan tempe benar-benar praktis, rasanya benar-benar enak. Silahkan untuk mencobanya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.